Saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan seri berikutnya dari video sebelumnya, yakni apa yang perlu Anda ketahui untuk membuat peraturan perundang-undangan. Pada video sebelumnya saya sampaikan bahwa seseorang yang akan membuat peraturan perundang-undangan harus mengetahui beberapa hal, yaitu teori perundang-undangan, proses pembuatan peraturan perundang-undangan, dan hal-hal yang terkait dengan peraturan perundang-undangan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan lebih rinci dan lebih dalam terkait dengan apa yang harus diketahui untuk membuat peraturan perundang-undangan. Pertama, seseorang harus mengetahui ilmu dan teori perundang-undangan. Apa itu ilmu dan teori perundang-undangan? Biasanya para pakar menyebut beberapa elemen. Yang pertama adalah asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, serta materi muatan peraturan perundang-undangan. Saya ingatkan bahwa peraturan perundang-undangan yang saya maksud di sini adalah meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah. Kemudian setelah mengetahui ilmu dan teori perundang-undangan, seseorang harus mengetahui proses pembuatan peraturan perundang-undangan. Proses tersebut merupakan tahapan dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Tahapan tersebut meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan pengundangan. Mengenai kelima tahapan ini, saya telah membuat video tersendiri yang secara rinci membahas mengenai topik ini. Kemudian selanjutnya hal-hal yang terkait dengan peraturan perundang-undangan. Yang pertama adalah pendelegasian wewenang. Jadi seseorang harus mengetahui bahwa suatu peraturan perundang-undangan itu dapat didelegasikan ke peraturan perundang-undangan di bawahnya atau yang sederajat tingkatannya. Misalnya untuk undang-undang dapat didelegasikan ke peraturan pemerintah, peraturan pemerintah dapat didelegasikan ke peraturan presiden, peraturan presiden dapat didelegasikan kepada peraturan daerah. Sementara itu, undang-undang juga dapat mendelegasikan pembentukan undang-undang lainnya. Begitu juga peraturan pemerintah dapat juga melakukan delegasi terhadap peraturan pemerintah yang lainnya. Jadi seterusnya peraturan presiden dan peraturan daerah demikian juga. Kemudian seseorang harus mengetahui sanksi yang akan diatur oleh suatu peraturan. Sanksi ini hanya terdapat di dalam undang-undang, jadi tidak terdapat di peraturan pelaksanaan seperti peraturan presiden. Selain sanksi, dikaitkan juga dengan
penyidikan. Kembali lagi ke sanksi, seseorang harus tahu hubungan pengaturan sanksi yang dibuat dalam suatu rancangan undang-undang dengan sanksi yang diatur dalam pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Biasanya di dalam undang-undang dan perda juga harus diketahui bagaimana cara mengatur mengenai penyidik PNS atau lebih dikenal dengan PPNS. Apakah perlu atau tidak, itu perlu diketahui oleh seorang yang ingin merancang peraturan perundang-undangan. Hal terkait lainnya adalah pencabutan. Suatu undang-undang yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan atau sudah out of date itu dapat saja dicabut atau bahkan harus dicabut. Pengaturan mengenai pencabutan ini tidak mudah karena ada hak-hak, mungkin hak-hak keperdataan dari peraturan perundang-undangan yang mengatur sebelumnya yang harus diperhatikan. Kemudian perubahan sangat penting untuk diketahui bagi seseorang yang akan membuat peraturan perundang-undangan, bagaimana cara merubah, atau ketika seseorang itu ingin mengadakan perubahan terhadap suatu peraturan perundang-undangan, maka dia harus tahu cara mengubahnya.